Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Mei minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is the Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai teman-teman, gue mau ngingetin tentang coaching class batch yang keempat teman-teman. Jadi yang seperti kalian tahu, gue mengadakan This is Daryl mini coaching class batch yang keempat karena request dari kalian juga. Dan kenapa gue update ini? Karena slotnya tinggal 10 teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya mau ikut, kalian langsung buru-buru aja hubungin adminnya ya. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu video cuplikan tentang This is Daryl mini coaching class batch yang keempat. Halo guys, saya Daryl Yahya. Ada kabar baik buat kalian, yaitu adalah This is Daryl mini coaching class batch yang keempat akan segera dimulai. Ini adalah program komprehensif untuk belajar technical analysis dari dasar. Jadi kalau buat kalian pemula itu bisa banget ikut. Tapi ini adalah program berbayar, jadi tidak wajib. Kalian kalau misalnya mau belajar gratis, kalian bisa nonton di YouTube saya, oke? Dan ini adalah program yang akan dimulai di tanggal 3 Juni dan sampai dengan 24 Juni. So, buat kalian yang ingin menjadi trader yang mandiri dan ingin lebih cuan dalam trading financial market, entah itu forex, saham maupun kripto yang lagi hot, kalian bisa join langsung di mini coaching class batch yang keempat. Ingat teman-teman, slotnya sangat terbatas, so buruan kalian langsung daftar di admin yang ada di bawah di nomornya. Sudah banyak testimonial, kalian rasakan sendiri perbedaannya. Sampai jumpa di mini coaching class batch yang keempat. Ya teman-teman, jadi itulah video tentang mini coaching class batch yang keempat. Sekali lagi, slotnya tinggal 10. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut, kalian langsung aja hubungi adminnya di nomor yang sudah tertera, oke? Dan teman-teman, gue juga mau ingetin buat kalian yang belum punya grup, kalian bisa join di grup gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan kalian bisa diskusi bareng teman-teman yang lain di sana juga. Dan gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, itu harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan. Jadi jangan transfer teman-teman ya. Nah, berbicara tentang indeks kita teman IHSG ya, ditutup di level 5.938 di minggu lalu, dan itu juga karena hari tradingnya cuma 2 hari, teman-teman, cuma Senin sama Selasa. Dari Rabu sampai Jumat itu libur karena Idul Fitri. Dan juga saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri. Oke? Dan untuk minggu depan teman-teman ya, itu IHSG masih bergerak di dalam range yang minggu lalu ya, masih di level 5.800 sampai 6.000-an ya. Karena apa? Karena dia masih ada kecenderungan untuk break ke bawah ya, supportnya masih menahan, walaupun masih menahan tapi masih ada chance untuk di break teman-teman ya. Dan saham-saham yang ditradingkan juga masih berjalan dari minggu lalu juga teman-teman ya, terutama untuk Unilever. Dan juga banyak lagi teman-teman ya yang kita bisa lihat lagi ya, terutama dari levelnya juga masih sama seperti minggu lalu, karena sekali lagi tradingnya juga masih sebentar ya minggu lalu. Nah, untuk lebih jelasnya gue akan jelasin di monitor, dan juga gue pasti akan jelasin juga saham-saham yang sudah kalian request. Tambah berapa lama lagi teman-teman, sekarang kita langsung ke monitor untuk lebih berinteraksi dengan chart. Sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan sekarang gue lagi pakai tradingview.com teman-teman ya. Ini adalah charting tools yang gue pakai di saat gue mau analisa teknikal tentang terutama di emiten saham teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mau coba, yang belum punya charting tools, kalian coba cek aja nih tradingview.com, daftarnya gratis, bisa pakai gratis juga. Cuma kalau misalnya kalian mau berbayar, kalian bisa dapat nanti data historical ini harganya lebih panjang, dan juga kalian bisa pakai indikator lebih banyak, dan kalian bisa ada fitur yang namanya filter saham teman-teman. Itu yang berguna sekali. Kalian bisa daftar yang pro-nya, kalian tinggal klik link di bawah, TradingView yang pro, cuma 150.000 per bulan ya. Seperti itu teman-teman ya, itu untuk charting tools. Dan sekarang yang kalian lihat di depan ini adalah indeks kita ya, IHSG teman-teman ya. Dan di minggu kemarin itu trading days-nya cuma 2 hari ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di cuma tanggal 10 sama 11 ya. Dan di tanggal 11 kemarin itu hari Selasa, dia di close-nya di 5.938. Itu artinya dia masih berada di range yang di 2 minggu lalu teman-teman. Jadi masih ada di range itu, di level 5.800 sampai ke 6.000, itu range pergerakan IHSG. Dan IHSG sekarang juga masih berada di area-area yang krusial, di mana dia berada di area supportnya teman-teman ya. Dan dia kalau misalnya di break di level 5.880-an, dia bisa ke bawah teman-teman sampai ke level 5.600-an, yaitu untuk indeks kita IHSG. Pergerakannya masih sama. Kita masih menunggu apakah dia bisa break supportnya atau enggak ya. Jadi
Kalau misalnya IHSG nanti minggu depan dia bisa bergerak di atas range-nya 6.000, itu berarti sudah masa kritisnya IHSG sudah lewat dan kemungkinan dia bisa jebolnya ke atas teman-teman ya. Seperti itu. Jadinya nanti triangle yang besar sekali dan dia akan break ke atas gitu. Tapi kalau misalnya dia break di bawah 5.870-an, itu dia berarti next-nya target berikutnya itu adalah ke 5.700 dan kemudian ke 5.600. Itu menjadi target IHSG. Oke, jadi seperti itu. IHSG masih belum dalam kondisi yang primanya, ya masih belum dalam kondisi prima. Dilihat dari moving average-nya juga dia sudah mulai transisi teman-teman ini dari bullish ke bearish. Jadi masih belum ada kondisi yang memperlihatkan bahwa IHSG akan meneruskan jalur bullishnya dalam waktu dekat, belum teman-teman ya. Jadi dia harus tembus dulu level 6.000 untuk pertama kalinya dulu ya. Nah, itu untuk indeks kita IHSG. Sebelum gua masuk ke saham-saham yang bisa ditradingkan minggu depan, gua akan bahas dulu saham-saham yang sudah gua bahas kemarin ya. Yang pertama itu ada JPFA, teman-teman ya. Nah, ini ingat teman-teman karena trading days cuma 2 hari, jadi masih bisa berlaku nih teman-teman. Sekarang JPFA lagi ketarik dulu ya. Sekarang di level 2010 ya, jadi masih belum kena SL. Tapi ini masih oke untuk kalian beli, sebenarnya kalian hold ya sampai ke targetnya dia yang semula teman-teman ya. Jadi itu masih oke sekali untuk kalian hold di level 2010 sampai nanti di 2390. Oke. Berikutnya ada Unilever. Unilever ini masih belum kena target kita ya. Kemarin dia sempat naik sedikit dan kemudian dia di-retest lagi. Berarti artinya ada candle bearish rejection di sini. Ini artinya tekanan bearish masih besar dan dia masih mau turun. Dan kita sudah set buy areanya tuh di level 5.375. Itu menjadi level buy area kita. Minggu depan harusnya menurut gue dia harusnya bisa kena teman-teman 5.375 ini bisa kena dan kita bisa mulai untuk entry atau akumulasi di area tersebut ya, di area 5.375. Karena apa? Karena itu sudah menjadi area dekat sekali dengan area supportnya dia. Oke, seperti itu. Itu untuk Unilevernya. Dan saham-saham yang bisa ditradingkan untuk minggu depan saya kasih 2 referensi lagi teman-teman ya. Yang pertama itu ada BCA ya, ini merupakan saham yang yang blue chip teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari price actionnya, dia sempat bikin semacam diamond pattern di sini dan diamond patternnya sudah di break teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan seperti ini gambarnya, ini merupakan diamond pattern yang sudah di break ke atas ya, yang sudah di break ke atas seperti ini. Dan ya ini sudah bergerak mulai merangkak naik, merangkak di area dynamic resistance-nya dan dia sekarang sudah berada di eksponen di resistance exponential moving average yang paling atasnya di exponential moving average 90-nya. Dan di candle terakhirnya kita lihat di sini ada bullish pin bar seperti ini yang memiliki tekanan bullish yang sangat luar biasa besarnya. Kita bisa mulai entry buy di area sini teman-teman ya, di area bullish rejection, bullish pin bar di sini maksud saya ya. Dan stop loss cukup di bawah bullish pin bar ya. Kenapa? Karena walaupun secara price action dia itu up, tapi secara patternnya ini masih belum aman teman-teman, yang masih belum aman. Dia masih bisa jadi yang namanya bearish continuation. So nanti kita nggak usah jauh-jauh, stop lossnya cukup di bawah bullish pin bar ini, yaitu di level 31.375 atau sekitar 3%. Entry-nya di 32.400 dan targetnya teman-teman, target pertamanya itu tentu di level 34.100 dengan 5% ya. Kita nggak ambil banyak dulu karena kondisi IHSG masih belum terlalu oke. Atau kalian kalau mau paling maksimal itu di level 34.975 atau 35.000 dengan risk reward rasionya 1 dibanding 2,5 teman-teman. Jadi cut loss-nya itu 3% tapi take profit-nya 8%. Itu menjadi suatu trade yang bagus untuk BCA. Oke, kalau misalnya BCA nanti besok bergerak bisa close-nya bullish, teman-teman, bullish candle, itu kemungkinan besar nanti hari-hari berikutnya dia akan kena target pertama kita di level 33.700 itu ya teman-teman ya. Itu bisa jadi pertimbangan juga. Kalau sudah sampai level tersebut, jangan lupa untuk posisinya tuh di BEP teman-teman ya, atau di break even point gitu ya. Nah, nextnya kemudian ada Antam. Ini adalah referensi kedua teman-teman ya. Untuk Antam kenapa di sini bagus ya, karena kita lihat ya teman-teman, dia sudah tutup, dia punya area gapnya teman-teman, sudah ditutup dan harusnya kemarin dia turun teman-teman, dia turun harusnya. Tetapi ya pada saat dia sudah dibawa turun, dia di close naik lagi dan candlenya akhirnya malah candlenya tuh bullish teman-teman seperti ini.
Ini menandakan bahwa tekanan bullishnya dia masih mau naik. Jadi ini jadi build up teman-teman ya. Kalau saya lingkarin di sini, ya ini menjadi build upnya dia, yang mana dia akan bisa break ke atas lagi ya. Ke level mana? Ke level 2970. Jadi kalau misalnya kalian mau entry untuk Antam besok, kita benar-benar trade-nya trade pendek ya. Jadi seperti ini. Stop lossnya cukup di 2540, kemudian TP-nya itu di level 2970, entry-nya di 2670 atau di harga terakhir kemarin ya. Risk reward ratio 1:2,3, ini juga masih bagus. Stop lossnya cuma 5% dan take profitnya sekitar 11%. Jadi ini masih oke sekali untuk di tradingkan si Antam ini ya. Jadi seperti itu. Reasonnya karena jelas sekali dia pada saat dia kena yang namanya gapnya itu di fill teman-teman atau ditutup ya, dia harusnya turun tetapi dia masih kuat untuk naik. So ini menunjukkan bahwa adanya bullish yang sangat cukup kuat teman-teman untuk dia dorong harga ke atas. Next targetnya sampai sini, kenapa? Karena di daerah sini juga ada gap kedua teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan ya, gap keduanya itu di daerah sini. Ini ada gap keduanya di 2890 sampai 2940, itu menjadi area gap kedua. Kalian bisa take profit di area tersebut atau kalian mau sampai tunggu targetnya di 2970, itu bebas ya. Jadi itu untuk Antam dan BCA, kedua saham yang kira-kira bisa jadi referensi kalian untuk trading di minggu depan ya. Karena minggu ini sebenarnya kurang kondusif untuk trading karena kepotong libur Idul Fitri yang cukup panjang gitu ya. Nah teman-teman, sekarang gue akan bahas saham-saham yang kalian request ya. Pertama ada SMGR. Nah untuk SMGR sendiri ini sebenarnya sudah ada di area support teman-teman ya. Yang mana area supportnya ini juga ada demand-nya ya, kalau misalnya kita lihat di sini. Dan ini juga dia sedang, SMGR ini sebenarnya ini sedang sedang spinning tops atau sedang konsolidasi ya. Dia masih belum tahu arah kemana. Yang kita bisa lakukan adalah kita tinggal kandangin aja seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau misalnya kayak begini ya, kita tinggal nah ini udah saya kasih ganda merah. Nah kita tinggal lihat aja kalau misalnya ada candle bullish yang bisa close di atas level 10.075 ya, itu baru kita entry buy teman-teman ya. Karena apa? Karena ini secara otomatis dia akan terbentuk double top dan dia akan ada momentum untuk ke atas ya. Dan momentum ke atasnya cukup kenceng. Jadi let's say kalau misalnya kita asumsikan seperti ini, kita entry di sini, stop lossnya cukup di bawah sini. Untuk TP-nya kita bisa incer di area sebelah sini teman-teman. Nah sebelah sini ya, di 10.950. Risk rewardnya 1:2,19, entry-nya 10.075 dan stop lossnya 9.675. Yaitu menjadi pilihan dari SMGR. Jadi SMGR ini kalian boleh masuk selama kondisi ini terpenuhi gitu ya. Itu untuk SMGR-nya. Next-nya teman-teman ada Zinc. Nah Zinc ini kemarin sudah rally ya teman-teman, rally luar biasa dan sekarang sudah mencapai area take profitnya itu di mana ini ada, kalau saya perpanjang ini area supply-nya itu sudah kena teman-teman ya, dan dia sekarang berkonsolidasi di area supply. Itu menjadi tanda bahwa di sini mungkin ada aksi taking profit teman-teman sebentar lagi ya, kita tinggal lihat aja. Dan kalau misalnya muncul kondisi spinning top seperti ini, sama ya kondisi, kita tinggal kandangin aja kayak gini. Kalau misalnya ada candle close di bawah ini, di bawah 180 ya teman-teman, itu berarti kita siap-siap buang aja tuh ya, si Zinc ini buang dulu, nanti sampai dia ke area 163 sampai ke 167 baru kita bisa entry lagi. Itu untuk Zinc-nya seperti itu. Next-nya ada PPRO teman-teman. Nah untuk PPRO ini sendiri ini juga bagus teman-teman ya, dia sudah build up di sini ya, kita tinggal bikin area supply seperti ini, kita tinggal breakout strategi. Lagi-lagi sama caranya, kalau misalnya PPRO bisa breakout di atas 85 itu tandanya kita bisa nge-buy. Dan untuk buy-nya kita di sini ya, targetnya buy-nya itu adalah di level 103 dan untuk stop loss-nya kita tinggal taruh di 78-an ya. Jadi entry-nya 85, targetnya di 103 dan stop loss-nya di 78. Risk reward ratio 1:2,5 ya, ini juga menjadi cukup bagus untuk yang namanya si PPRO. Seperti itu ya. Secara price action-nya ini juga sebenarnya sudah oke, sudah cukup oke. Karena apa? Karena dia sudah mulai transisi ya. Harusnya dia candle trend line-nya seperti ini sudah di break ke atas dan dia sudah mulai bergerak naik ya, dia mulai curving ke atas dan itu targetnya ke 103. Next-nya. Itu untuk PPRO ya. Next-nya itu ada Sido, teman-teman. Nah untuk Sido ini ya, ini sebenarnya juga bisa dipertimbangkan. Kenapa? Karena sekarang dia sudah retrace ke bawah dan dia sedang berada di area supportnya teman-teman, atau di area key levelnya. Di sini key levelnya. Nah ini sudah mencapai di level 770 dan harga sekarang sudah berada dekat-dekat di 770, di 775 tepatnya. Kalian bisa entry sebenarnya dengan cara seperti ini ya.
Ini saya hapus dulu biar jelas ya. Jadi di sini kalian bisa entry di 775, terus kalian TP-nya itu bisa di high-nya dia ya. High-nya itu di area sini di 835. Kemudian untuk stop loss-nya yang menarik teman-teman ya. Stop loss-nya kalian bisa taruh di bawah ini aja cukup ya. Jadi di level 750. Risk reward ratio-nya di 1/2,4 itu menjadi risk reward ratio yang bagus juga ya untuk si Sidol untuk ditradingkan seperti itu. Next-nya ada WIM teman-teman. Untuk WIM sendiri ini belum mencapai saya hilangin dulu semua. Nah, ini belum mencapai level yang sesuai. Kalau misalnya kalian mau entry, kalian bisa cari-cari ketika dia sudah sampai ke level 665 ya. Kalau sekarang dia masih belum ada tanda-tanda untuk reverse ya, dia sudah meninggalkan area krusialnya di sini, di support key levelnya di sini sudah di break dan sekarang masih build up ke bawah terus. Kalau mau entry kalian di level 665 ya. Jadi itu menjadi entry yang lebih baik untuk si WIM ini. Jadi kalau sebelum sampai situ lebih baik ditunggu, sabar dulu sampai dia sampai ke level 660, 665 baru kita bisa cari entry di sana. Itu untuk WIM-nya seperti itu. Next-nya ada BMRI. Nah, Bank Mandiri teman-teman ya. Bank Mandiri sedang turun ya, tetapi kalau misalnya kita lihat dia ini sudah berada di support trendline bawahnya gini, yang bearish area kayak gini. Dan mulai muncul rejection ya, nanti kita lihat hari Senin teman-teman, apakah dia bisa close di bawah candle ini atau di atas candle ini. Jadi ini candle ini kita kasih area area seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti hari Senin itu dia bisa break ke area di bawah 5.825, itu tandanya dia akan turun terus sampai ke level 5.400-an teman-teman, level 5.400-an, atau minimal gapnya tuh diisi di level 5.500. Itu harus sampai situ dulu. Tetapi kalau misalnya dia nanti hari Senin dia bisa up teman-teman ya, kemungkinan besar dia akan upnya tuh sampai ke sini teman-teman. Ini areanya kita panjangin ya. Nah, area sampai sini ya, sampai ke sini ke harga di sekitar 6.400 itu menjadi area targetnya BMRI ya. So nanti kita tergantung semua keputusannya hari Senin, apakah dia bisa break di atas 6.000 atau malah dia jebol di bawah 5.850. Itu menjadi penentuan untuk BMRI. Oke, itu untuk BMRI-nya. Next-nya teman-teman ya, ada Krakatau Steel, KRAS. Nah, untuk keras ini juga cukup oke. Kenapa? Karena di logam-logaman atau metals itu dia lagi cycle-nya lagi bagus ya. Jadi di candle terakhirnya ini juga dia bikin bullish rejection seperti ini. Ini menjadi entry point yang oke juga nih untuk si keras sekarang, karena dia sudah memang pada dasarnya sudah disupport ya. Kalau kita entry di sini teman-teman, kita cukup stop loss-nya cukup di bawah sini ya, di level 605, entry-nya di 635. Dan untuk TP-nya kalian bisa bagi beberapa level. Kalau misalnya mau level pertama sekali dia tuh di 680 dengan risk reward ratio 1/1,5. Di level kedua kalian bisa targetkan di 710 dengan risk reward 1/2,5, dan di finalnya itu adalah di 750 dengan risk reward ratio 1/3,8. Ya, stop loss-nya 4%, TP-nya finalnya itu 18%. Jadi ini bisa kalian jadikan acuan untuk Krakatau Steel seperti itu. Nah, next-nya tuh ada BCAP teman-teman, atau MNC Capital ya. Dan kalau untuk BCAP ini kurang oke teman-teman. Kenapa? Karena kalau misal kalian perhatikan, dia ini ada area support key levelnya dan dia sudah di break, dia konsolidasi ke bawah, tidak berhasil kembali ke level di atas 113. Ini menjadi pertanda yang berbahaya untuk si BCAP. Dynamic resistance-nya juga sudah mulai terbentuk sempurna ya, dan ini tinggal tunggu dia jebol lagi teman-teman ya. Kalau misalnya dia bisa jebolin ini ya, ini kemungkinan dia akan jebol ke bawah. Sampai mana levelnya ya, kita tinggal 1/1 aja yang terdekatnya ya. Kalau misalnya kita tarik seperti ini ya, kemungkinan dia bisa sampai ke level 90-an teman-teman. Itu target terdekat tuh, penurunan terdekat 90 ya untuk si BCAP. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak akan tradingkan dulu nih BCAP, karena menurut trennya pun dia lagi nggak terlalu bagus untuk ditradingkan seperti itu. Nah, itu untuk si BCAP-nya. Next-nya teman-teman ada Gudang Garam. Nah, untuk Gudang Garam sendiri kurang lebih sama Unilever. Dia sebentar lagi teman-teman, sebentar lagi dia akan kena di area yang area buy-nya, yaitu di level sekitar 32.000 sampai ke level 34.000, yaitu menjadi areanya buy dia ya, seperti ini. 32.000 sampai 34.000 ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita tinggal tunggu aja nih Gudang Garam turun lagi sampai ke area ini, baru kita bisa beli ya. Dan ini bisa belinya tuh sebenarnya ini udah masuk ke harganya murah kalau Gudang Garam bisa sampai sini gitu ya. Jadi untuk Gudang Garam seperti itu, kita tunggu dia di level 32.000 sampai ke 34.000. Itu untuk Gudang Garam. Nextnya ada PTPP teman-teman.
Untuk PTPP ini juga belum ada pertanda yang bagus, kecuali nanti hari Senin dia bisa close di atas level ini teman-teman ya, di atas level 1355 ya. Sorry, naikkan lagi di 1380 maksud saya. Nah, kalau dia bisa close di atas level 1380, biarkan dia berjalan dulu running. Nah, pada saat retrace-nya itu baru kita bisa entry. Tapi kalau misalnya kondisi sekarang masih terlalu berbahaya untuk spekulasi. Kenapa? Karena dynamic resistance-nya juga masih bearish sekali ya. Dan ini menjadi tanda-tanda berbahaya. Kalau misalnya dia mau jatuhin kapanpun, ini sah-sah saja karena dia sekarang berada di level dynamic resistance-nya untuk si PTPP. Jadi kalau saya pribadi mendingan saya tunggu dulu dia break 1385, dia jalan dulu mungkin sampai ke 1530, kemudian dia retrace lagi ke area 1380-an, baru kita bisa entry di area tersebut, teman-teman. Itu untuk konfirmasi aja. Nextnya ada Bank BNI, teman-teman ya. Nah, untuk Bank BNI ini juga masih sedikit lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kita perhatikan dia support yang terdekatnya tuh di level 5425. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, lebih baik langsung tunggu aja di 5425 teman-teman ya. Kenapa? Karena nanti stop lossnya menjadi bagus. Kita entry di 5425 sini, kemudian kita stop lossnya di bawah sini. Dengan targetnya itu kita bisa start level satunya itu di level 5975 dengan risk reward ratio 1 banding 2,44, atau ke target yang idealnya yaitu adalah di level 6400 dengan risk reward ratio 1 banding 4, atau kalau misalnya dia bullish dan maksimal sekali, kita targetnya ke 7000 langsung teman-teman ya, yang masih target yang sangat dulu sekali. Itu risk reward ratio jadi 1/7, luar biasa sekali ini trade-nya ya. Jadi untuk BNI seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman itu ada BRI. Bagaimana BRI? Ini temannya itu Bank Rakyat Indonesia, sama teman-teman ya. Dia berada di level support, dan ini kalau misalnya kita perhatikan candlenya, ya ini candlenya tuh agak candle bearish yang lumayan teman-teman. Dia sudah break bergerak dengan ada gap di sini, berarti ada gap di sini artinya dorongan harga ya. Dan dia ditutup di level 3990 yang mana itu di bawah 4000. Itu menjadi bahaya buat BRI. Target BRI nextnya itu di gapnya ini di fill teman-teman ya, ditutup ya, yaitu di gap di 3680 sampai 3800. Itu gap yang harus ditutup si BRI, dan itu tercluster dengan area structure-nya juga di level 3790. Oke, itu untuk BRI. Jadi kita mendingan kalau BRI, kalau misalnya dana kita terbatas, itu kita tunggu aja ke level ini. Tapi kalau misalnya kalian punya dana lebih, kalian bisa mulai averaging dari sekarang sebenarnya. Kalian masuk dulu lotnya dikit-dikit, nanti begitu dia turun lagi, kita averaging lagi sampai ke level 3790, kita averaging lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan dengan saham-saham yang sekelas BRI ini, yang blue chip ya bisa dibilang. Karena apa? Karena tendensinya tetap akan naik, walaupun dia dalam secara short term dia lagi di bawah, turun dulu karena berbagai hal gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah saham-saham yang sudah kalian request, sudah saya bahas semua, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman apa yang gue sharing di sini. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang indeks kita IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama minggu depan ya. Dan juga tadi gue udah bahas saham-saham yang kalian request, semoga kalian bisa jelas juga. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup, kalian bisa join di grup Discord ya, linknya ada di bawah, kalian tinggal klik disebut untuk join. Dan gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipuan teman-teman ya. Dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk join di Daryl mini coaching class batch yang keempat, kalian langsung aja WhatsApp atau chat ke admin yang sudah tertera di bawah ini nomornya, oke? Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Kalian juga bisa like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya. Kalian tinggal komen aja di bawah. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian teman-teman. Dan juga mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.